pelantikan kepala daerah yang akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini di layar kaca Anda ini adalah lokasi di kawasan Monas, di mana ini drum band dari IPDN bersiap untuk mengiringi perjalanan dari 961 kepala daerah yang akan berjalan menuju ke Istana Kepresidenan. Tadi sebelumnya mereka juga sudah bersiap melakukan pemanasan dan juga latihan. Begitu, di mana nantinya para calon kepala daerah pada pukul 9.30, sekitar 20 menit lagi pemirsa, mereka akan membentuk barisan dengan didahului oleh drum band Gita Praja IPDN. Selanjutnya dengan berbaris mereka akan masuk ke Istana Merdeka melalui pintu utama. Dan para kepala daerah ini juga telah bersiap di kawasan Monas bersama keluarga dan juga timnya itu sejak pukul 7 pagi tadi. Dan seperti yang Anda bisa lihat di sebelah kiri Anda ini kawasan di dalam Monas, di mana para keluarga dari kepala daerah dari seluruh provinsi di Indonesia ini hadir untuk mengiringi keluarganya yang akan dilantik sebagai kepala daerah dari hasil pilkada pada 27 November 2024 lalu, yang akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada hari ini. Dan ini merupakan sejarah baru pemirsa, di mana bagi Indonesia tentunya, di mana kepala daerah ini dilantik langsung oleh Presiden Prabowo dan secara serentak. Dan beberapa tempat parkir ini juga telah disiapkan, di mana nantinya para kendaraan kepala daerah ini akan diarahkan parkir di area Cawan Monas. Dan ada sekitar 2.802 aparat gabungan yang juga mengamankan pelantikan kepala daerah hari ini. Dan kalau kita lihat di layar kaca ini tidak hanya keluarga, tim ataupun kerabat dari kepala daerah terpilih yang hadir, melainkan ini juga menarik antusias dari warga sekitar yang ingin menyaksikan langsung bagaimana sejarah di Indonesia ini bisa terjadi dan terukir. Sejarah pertama kali serentak pelantikan kepala daerah periode 2025-2030 yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan nantinya ini rute kedatangan dan juga kembali para kepala daerah terpilih ini juga telah diatur, di mana nantinya rute kedatangan gubernur dan wakil gubernur terpilih serta undangan ini akan masuk melalui pintu Silang Monas Barat Daya dan turun di Cawan Monas Utara, lalu memarkirkan kendaraan di Cawan Monas Barat. Dan nantinya pemirsa, pelantikan kepala daerah yang akan digelar di Istana Kepresidenan ini, Presiden Prabowo Subianto akan memimpin langsung upacara pelantikan tersebut, di mana digelar di halaman tengah antara Istana Merdeka dan juga Istana Negara Jakarta. Dan pelantikan ini akan diawali prosesi kirap dari kepala daerah dari kawasan Monas hingga ke lokasi pelantikan. Dan 9.30 sebentar lagi pemirsa mereka akan bergerak. Dan upacara pelantikan juga akan dimulai pada pukul 10 di Istana. Dan saat pelantikan itu ada 6 perwakilan kepala daerah yang akan maju ke depan untuk dilantik secara simbolis. Dan keenamnya ini dipilih berdasarkan perwakilan agama. Namun kami belum mengetahui informasi siapa atau nama-nama dari 6 perwakilan kepala daerah tersebut. Namun hal ini sudah disetujui oleh Presiden Prabowo, dan nantinya meskipun hanya ada 6 perwakilan ini yang dilantik begitu, namun nantinya informasinya Presiden Prabowo ini akan memberikan ucapan selamat langsung kepada 961 kepala daerah yang telah dilantik hari ini. Dan kalau kita lihat tadi sejak pagi di Istana Kepresidenan ini juga beberapa tamu undangan
juga sudah hadir, baik itu dari istri-istri kepala daerah sendiri dan juga para anggota dan juga perwakilan dari DPRD daerah setempat juga telah hadir dan mereka melakukan verifikasi undangan di mana dilakukan dengan scan barcode dan setiap undangan ini harus membawa undangan fisik yang akan nantinya diverifikasi oleh petugas. Dan pelantikan hari ini pemirsa total ada 961 kepala daerah yang akan dilantik, yaitu terdiri dari gubernur, wali kota, bupati, dan juga para wakil-wakilnya. Nah, 91 kepala daerah ini terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota maksud kami, dan 85 wakil wali kota yang akan dilantik serentak dalam satu rangkaian prosesi. Nah, pelantikan kepala daerah ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan dan momen ini ialah menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Sementara itu di kawasan Monas sendiri saat ini memang masih ramai begitu, namun diatur untuk keberadaan dari keluarga dan juga kerabat serta tempat parkir ini juga diatur begitu mengenai tempat-tempat parkir bagi kendaraan-kendaraan dari kepala daerah terpilih maupun dari tamu-tamu undangan yang ada. Karena untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kemacetan begitu, karena pada saat gladi kotor kemarin ini sempat terjadi kemacetan panjang karena memang lokasi parkir yang belum diatur. Dan ada sekitar 11 lokasi kantong parkir yang disediakan dalam acara pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan. Dan kita lihat pemirsa, rombongan Presiden telah hadir di Istana Negara Jakarta yang siap untuk melantik 961 kepala daerah yang hari ini yang diberi amanah untuk memajukan daerahnya masing-masing. Presiden Prabowo serta rombongan tiba di Istana Negara yang akan melantik 961 kepala daerah terpilih pada Pilkada serentak 27 November 2024 lalu. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Nata Arman terkait dengan pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia. Dan kali ini kita akan membahasnya dengan beberapa narasumber terpilih. Dan kali ini adalah kali pertama pelantikan kepala daerah terpilih dalam Pilkada serentak tahun 2024 dengan jumlah ratusan orang di Istana Kepresidenan Jakarta. Kemudian 2 hari kemarin telah dilewati juga dengan gladi kotor dan juga gladi bersih pelantikan dari Monas ke Istana. Dan untuk mengetahui terkait dengan insight di balik pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia, kita pun akan berbincang dengan juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, ada Philips Vermonte. Baik, selamat pagi Mas Philips. Selamat pagi Mas Nata. Baik. Apa kabar?
Kalau nggak salah nih, ini baru pertama kalinya terkait dengan pelantikan kepala daerah dengan jumlah ratusan orang. Apakah benar, Mas? Kemudian semangat apa yang dibangun Presiden dalam pelantikan ratusan kepala daerah secara serentak kali ini? Ya, memang betul. Kali ini ada 503 kepala daerah ya yang akan dilantik serentak, terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota. Yang dilantik ini adalah kepala daerah yang telah menyelesaikan proses pilkada tanpa sengketa atau keputusan akhir sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara masih ada 40 daerah lain masih menunggu putusan MK, dan juga ada 2 daerah yang belum selesai kasusnya. Nah, yang kedua, kalau dianggap bahwa ini adalah yang pertama dilantik serentak, ada benarnya karena tujuan yang akan dicapai oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto adalah membuat sinergi antar kepala daerah. Kita tahu APBD kita itu besarnya 1.300 triliun yang akan dikelola di seluruh daerah tadi, dan tentu saja itu memerlukan koordinasi, sinkronisasi, sehingga para kepala daerah ini bisa secara efektif dan efisien menggunakan anggaran kita bersama itu dan mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Baik, kemudian secara teknis sendiri apakah ada kesulitan dalam pelantikan yang melibatkan ratusan pasangan kepala daerah, terutama untuk berkoordinasinya atau seperti apa? Kalau kita lihat hari ini mudah-mudahan terlaksana dengan baik karena sudah dikoordinasikan oleh pemerintah pusat agar dia bisa berjalan sebaik-baiknya. Dan setelah ini yang lebih penting adalah bahwa para kepala daerah ini akan mengikuti retret di Magelang, di mana para kepala daerah akan bersama-sama mengikuti pengarahan, pendalaman mengenai program-program prioritas pemerintah, bagaimana daerah akan menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengelola ekonomi dan lain-lain, sehingga hari ini adalah awalnya dalam pengertian para kepala daerah akan secara formal dan konstitusional dilantik, dan kemudian mereka akan mulai menjalankan tugas sebagai kepala daerah di tempat masing-masing selama 5 tahun ke depan. Baik, kita bicara soal retret kepala daerah yang akan berlangsung di Magelang. Apakah ada unsur militerisasi ketika dalam proses retret tersebut nanti? Saya rasa enggak juga, tidak ada sama sekali. Tetapi bahwa ada pemahaman-pemahaman yang coba dibangun bahwa ada materi kepemimpinan dan materi tentu saja tentang nasionalisme Indonesia, dan retret ini diselenggarakan secara bersama antara Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, dengan Lemhanas, dan dia sifatnya adalah retret untuk sama-sama memahami aspek-aspek teknokratis dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Biasanya sebelum ini penyelenggaraan retret, penyelenggaraan pembekalan kepala daerah itu diselenggarakan sebetulnya lebih lama. Mungkin ini yang tidak terlalu banyak diketahui oleh masyarakat. Biasanya diselenggarakan oleh Lemhanas dan juga Kemendagri, yang mungkin bisa berlangsung 1 bulan dengan waktu yang berbeda-beda, sehingga dengan retret ini sebetulnya dia dipadatkan dan juga dibuat agar seluruh kepala daerah ini bertemu secara bersama-sama, sehingga mereka nomor 1 saling mengenal, nomor 2 tentu saja akan berjejaring. Selama ini mungkin kepala daerah banyak bekerja sendiri-sendiri, tetapi kita tahu banyak daerah kita saling beririsan wilayah, perlu koordinasi, misalnya penanganan, misal ini hanya contoh Mas Nata, penanganan banjir, mungkin sungai melalui beberapa kabupaten dan seterusnya, dan juga ada soal-soal terkait logistik. Karena itulah diselenggarakan retret yang dikumpulkan dalam satu tempat di mana mereka bisa langsung bertemu dan langsung berdiskusi. Jadi unsur yang tadi disampaikan oleh Mas Nata, mungkin saya bisa sampaikan
tidak ada, tetapi kalau dianggap bahwa bangun pagi dan olahraga itu adalah unsur militer, tentu saja kan tidak seperti itu gitu. Semua orang hari ini memahami bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya olahraga fisikal itu adalah bagian umum. Tetapi yang lebih penting, retret itu adalah mengenai aspek teknokratis dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oke, artinya dalam retret tersebut nanti akademi militer ini hanya untuk melatih dari kepemimpinan seperti itu atau bagaimana? Ada pesan apa? Ya, tentu saja bagi orang-orang, teman-teman, pemirsa yang pernah mengalami training-training terkait dengan team building dan seterusnya, itu adalah hal yang biasa. Bagaimana dengan skenario-skenario, mungkin ada aspek-aspek olahraga bersama, itu membentuk rasa solidaritas bahwa para kepala daerah ini harus secara bersama-sama mencari cara-cara terbaik untuk bisa menjalankan pemerintahan daerahnya secara efektif dan efisien. Dan tentu saja soal-soal yang dihadapi kepala daerah itu adalah soal-soal yang sifatnya teknokratis. Mereka akan berhadapan langsung dengan masyarakat, mereka ada di front paling depan, mereka lah yang akan mengelola anggaran Republik kita ini, dan mereka lah yang yang paling akan bertanggung jawab menyelenggarakan program-program prioritas yang sudah ditetapkan oleh Presiden. Karena itu retreat semacam ini yang ada komponen peace building, trust building dan juga team building konteksnya menjadi sangat penting. Tetapi juga yang paling penting ada materi-materi yang mereka akan diskusikan bersama-sama. Menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih akan juga memberikan materi, menyampaikan prioritas-prioritas dan juga menyampaikan aspek-aspek yang harus dikoordinasikan antara kementerian sebagai bagian dari pemerintah pusat dengan kepala daerah yang menjalankan pemerintahan di daerah. Jadi aspek-aspek teknokratisme itu lebih banyak daripada aspek-aspek tadi terkait dengan team building. Baik. Kemudian untuk skemanya ini apakah sama retretnya akan dilakukan seperti ketika retret kabinet pada bulan Oktober lalu? Ya, kurang lebih sama karena komponennya kan sama. Itu kan kita harus menyampaikan dan juga mengkoordinasikan tentang bagaimana good governance diselenggarakan. Bagaimana pembangunan ekonomi di daerah diselenggarakan, bagaimana investasi yang sebetulnya bisa juga dikelola oleh pemerintah daerah dilaksanakan. Dan yang paling penting ada program strategis nasional seperti makan bergizi gratis yang diselenggarakan di daerah-daerah, dan juga program-program terkait ketahanan pangan, hilirisasi industri dan lain-lainnya gitu. Jadi kurang lebih komponennya sama, cuma tentu saja hari ini dalam retret kali ini yang melibatkan lebih banyak kepala daerah. Formatnya adalah dialog interaktif, bukan ceramah satu arah, sehingga kepala daerah juga bisa menyampaikan concern atau mungkin kira-kira apa yang mereka bayangkan, tantangan apa yang akan mereka hadapi di lapangan ketika mulai menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Dan karena itu retret itu menjadi, dalam perspektif ini, retret itu menjadi sangat diperlukan. Baik, kemudian retret ini dilaksanakan ketika di tengah adanya efisiensi di berbagai kementerian. Dan mungkin ini juga menjadi salah satu fokus dari masyarakat mengapa dilakukan retret ketika di tengah efisiensi berbagai sektor. Mungkin bisa penjelasannya sedikit? Begini, jadi tadi saya sampaikan bahwa APBD yang dikelola itu ada 1.300 triliun. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa APBD itu dikelola secara efektif dan efisien, kita juga harus berinvestasi. Artinya menyelenggarakan sebuah forum di mana kepala daerah ini menerima dan mendiskusikan hal-hal terkait aspek teknokratis agar mereka bisa sangat efektif dan efisien menjalankan tugasnya mengelola APBD. Jadi ketika kita menyampaikan kepada masyarakat mengenai efisiensi anggaran itu melalui retret ini diperlukan agar yang 1.300 triliunnya bisa berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, tadi juga kita barusan diskusikan, Mas Nata, bahwa model sebelumnya dalam hal pembekalan kepada kepala daerah
itu pembekalannya biasanya dulu diselenggarakan di Kemendagri selama 2 minggu dan juga dilanjutkan dengan pembekalan di Lemhanas selama 1 bulan. Biayanya tentu akan lebih besar karena dia berlangsung jauh lebih lama. Dan kali ini retret ini dipersingkat menjadi hanya 7 hari dan tanpa mengurangi kualitas materi. Jadi saya pikir apa yang menjadi concern masyarakat itu sebetulnya tidak perlu karena tujuan akhirnya adalah justru bisa mengelola anggaran 1.300 triliun secara efektif dan efisien. Baik, kemudian apakah pelantikan ini juga selaras dengan semangat efisiensi yang sedang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Tentu saja, karena kepala daerah, presiden, menteri, dan lain-lain sebagai bentuk konstitusionalitas kita, mereka harus dilantik. Karena itu ini adalah hal yang harus dilakukan. Karena itu bagian dari perjalanan konstitusional kita dalam mengelola pemerintahan dari pusat sampai daerah. Baik, kemudian apabila kita membahas seputar ada kan sementara 40 kepala daerah yang belum akan dilantik karena masih ada tahap sidang sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian ada juga 22 kepala daerah di wilayah Aceh yang sudah juga dilantik. Nah, apakah mereka ini nanti akan melakukan retret ulang atau seperti apa nanti mekanismenya yang bermasalah seperti ini? Ya, pada hari ini informasinya belum saya terima, tetapi akan ada pastinya bentuk-bentuk pembekalan bila bukan retret, tapi pasti ada bentuk-bentuk pembekalan yang kurang lebih sama. Dan itu juga bergantung pada seberapa lama keputusan akhir bisa ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, kemudian mungkin apakah ada pesan-pesan khususnya nanti yang akan disampaikan oleh Presiden di dalam kegiatan retret nanti atau setelah nanti usai pelantikan? Ya, Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali ya menyampaikan bahwa yang diperlukan hari ini dengan tantangan kita Indonesia untuk melakukan pembangunan ekonomi, yang diperlukan adalah keselarasan visi nasional dan daerah. Itu akan ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto baik dalam pelantikan hari ini dan juga dalam retret. Yang kedua, Pak Presiden juga sudah berulang kali menyampaikan, mengingatkan semua unsur kepemimpinan baik nasional maupun daerah bahwa amanat yang diberikan oleh masyarakat ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga pada akhirnya yang akan menerima manfaat adalah masyarakat dalam bentuk perbaikan kesejahteraan dan perbaikan kesempatan dan perbaikan layanan publik oleh para kepala daerah ini. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya bisa berbincang bersama dengan kami di Indo News. Terima kasih Mas Philip Vermonte selaku juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Pemirsa, dapat Anda saksikan bahwa hari ini terkait dengan pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia dan saat ini sudah mulai memasuki ke pekarangan Istana Negara. Kemudian kami sampaikan juga pemirsa bahwa untuk pelantikan kepala daerah sendiri akan berlangsung dan secara langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun pelantikan digelar di halaman tengah antara Istana Merdeka dan Istana Negara Jakarta. Pelantikan hari ini pun diawali dengan prosesi kirap para kepala daerah dari kawasan Monas hingga ke lokasi pelantikan dan saat ini juga sudah tiba di Istana Negara. Kemudian kepala daerah mulai berkumpul tadi sejak pukul 7 pagi di kawasan Monas dan langsung melakukan kegiatan berbagai persiapan, kemudian juga saat ini sudah tiba di beberapa lokasi yang berbeda juga sudah dikawal atau dijaga oleh aparat personil gabungan untuk mengawal proses berlangsungnya kegiatan pada hari ini. Kemudian ada 481 pasangan kepala daerah terpilih hari ini yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Kemudian tentunya dalam kegiatan pada kali ini juga ada beberapa lokasi yang harus dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Kemudian ada pun jalan yang tentunya akan terdampak. Ada di beberapa lokasi. Yang pertama Jalan Merdeka Selatan, sisi selatan, simpang Jalan MH Tamrin, kemudian Jalan Kebon Sirih,
Jalan Setiabudi Kemuliaan, Jalan Veteran, kemudian Jalan Veteran 2, Jalan Veteran 3, Jalan Veteran Majapahit, dan simpang Jalan Medan Merdeka Timur dan Jalan Merdeka Utara. Tentunya hal ini juga dilakukan secara situasional mengingat melihat situasi yang ada di lapangan seperti apa. Dan sebelum menuju istana, para kepala daerah juga terlebih dahulu mengikuti proses kirap dari Monas menuju istana. Kemudian rangkaian prosesi pelantikan rencananya akan dimulai pada pukul 10 pagi nanti. Kemudian mereka akan dilantik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Kemudian sebagai informasi tambahan, pemirsa, dari 481 kepala daerah yang dilantik berasal dari 33 provinsi, 364 kabupaten, dan 84 kota. Sementara 40 kepala daerah yang belum akan dilantik karena masih ada tahap sidang sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu terdapat 22 kepala daerah di wilayah Aceh yang sudah dilantik. Kemudian nantinya kepala dan wakil kepala daerah yang telah dilantik selanjutnya akan mengikuti pelatihan atau retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 21 sampai dengan 28 Februari 2025. Artinya mereka akan mengikuti pelatihan dengan prosesi di tempat seperti layaknya taruna-taruni Akmil di Akademi Militer untuk membangun kedisiplinan, kemudian juga kebersamaan dan keselarasan untuk membangun Indonesia agar lebih baik lagi. Selain itu, gubernur dan wakil gubernur terpilih memasuki kawasan Monas tadi melalui pintu barat daya, patung kuda menuju lokasi drop off di Cawan Monas Utara, dan kendaraan pun nanti akan diparkirkan di area Cawan. Kemudian Bupati dan Wakil Bupati terpilih memasuki kawasan Monas melalui pintu Monas Tenggara, depan Kedutaan Besar Amerika Serikat menuju lokasi drop off di Cawan Monas. Dan tentunya untuk saat ini juga pengamanan terus diperketat. Dan terlihat juga di layar kaca Anda bahwa kepala daerah sudah mulai masuki ke pekarangan Istana Presidenan untuk persiapan dilakukan pelantikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan kita saksikan pemirsa di layar kaca Anda bahwa sudah terlihat juga sudah memasuki pekarangan ke Istana Merdeka Jakarta ya, untuk persiapan menuju pelantikan yang rencananya akan digelar pada pukul 10 pagi nanti oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian terkait dengan sistem pengamanan. Untuk pengamanan sendiri terdapat 2.802 aparat gabungan yang disiagakan untuk mengamankan situasi berjalannya pelantikan kepala daerah. Kemudian ribuan personel gabungan diterjunkan untuk memastikan keamanan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 kemarin dan hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta.
Pemirsa, adapun Presiden Prabowo Subianto akan melantik sebanyak 961 kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025. Kemudian prosesi pelantikan kepala daerah di Istana dimulai pada pukul 10. Kemudian Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan kepala daerah akan berkumpul di kawasan Monas, Jakarta pada pukul 7 pagi tadi. Kemudian setelah itu untuk skemanya para kepala daerah yang dilantik akan melakukan prosesi kirap dari Monas menuju Istana Merdeka pada pukul 9. Dan saat ini sudah tiba di Istana Merdeka Jakarta untuk bersiap melakukan persiapan pelantikan yang akan dipimpin secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kemudian dalam keterangannya, Presiden Prabowo pun akan memimpin secara langsung upacara pelantikan dan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih. Nantinya akan ada 6 kepala daerah yang maju ke depan untuk dilantik secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Bima Arya juga menjelaskan bahwa terdapat 6 kepala daerah yang mewakili semua agama yang ada di Indonesia, namun tidak dirincikan siapa saja dari ke-6 kepala daerah yang akan menjadi perwakilan tersebut. Nanti kita akan lihat secara bersama kira-kira siapa-siapa saja, dari mana saja perwakilan dari ke-6 kepala daerah yang akan dilakukan menjadi perwakilan. Dan untuk sebelah kanan layar kaca Anda bisa disaksikan juga sudah terlihat ada tamu undangan yang berdatangan. Tentunya untuk sebagai bentuk support sistem dari kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih untuk memimpin daerahnya masing-masing. Dan rencananya untuk sumpah jabatan sendiri akan dipimpin secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun tata tertib yang harus dipatuhi. Sebelumnya, berdasarkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menyampaikan sejumlah tata tertib kepada kepala daerah dan wakilnya yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini. Adapun tata tertib tersebut dipasang di papan kawasan Monumen Nasional Monas, Jakarta, tempat para kepala daerah mengikuti gladi kotor tadi. Dan berikut adalah visual dari tamu undangan tadi yang sudah kita saksikan mulai berdatangan untuk melihat secara langsung prosesi dari ucapan sumpah yang akan dipimpin secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara visual yang ada di kiri merupakan visual dari kepala daerah yang saat ini sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti terkait dengan sumpah atau pelantikan kepala daerah 2025 atau hari ini yang tentunya akan memimpin daerahnya masing-masing selama 4 tahun ke depan.
Presiden Prabowo Subianto tentunya akan memimpin secara langsung upacara pelantikan dan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih. Kemudian nantinya akan ada 6 kepala daerah yang akan maju ke depan untuk dilantik secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Bima Arya menjelaskan selaku Kemendagri, ke-6 kepala daerah itu mewakili semua agama yang ada di Indonesia. Namun dirinya tidak merinci siapa saja ke-6 kepala daerah yang akan menjadi perwakilan tersebut. Adapun rincian dari 961 kepala daerah terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, kemudian 363 bupati, 362 wakil bupati, kemudian 85 wali kota dan 85 wakil wali kota. Kemudian mereka akan dilantik Presiden Prabowo Subianto dalam satu rangkaian prosesi. Selanjutnya, usai pelantikan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan amanat kepada para kepala daerah. Yang selanjutnya, pada esok hari akan dilanjutkan melakukan prosesi retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Nah, pemirsa, sejumlah pejabat negara juga saat ini sudah tiba menghadiri terkait dengan pelantikan yang akan berlangsung pada pukul 10 nanti yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan terlihat juga tadi ada Airlangga Hartarto, kemudian juga ada sejumlah menteri lainnya yang datang untuk secara langsung melihat prosesi dari pelantikan kepala daerah pada hari ini. Adapun untuk keamanan, polisi kerahkan sebanyak 2.802 personil gabungan untuk mengawal pelantikan pada hari ini. Sebanyak 802 personil gabungan dikerahkan untuk mengawal acara pelantikan kepala daerah pada hari ini. Dan adapun Kabid Humas Polda Metro Jaya sebelumnya Kombes Pol Ade Arisyam menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara terpadu dengan mendepankan pendekatan preventif penegakan hukum guna menjaga situasi dalam prosesi pelantikan agar tetap aman. Dan hingga dengan saat ini juga prosesi dari kedatangan dari tamu-tamu undangan masih terus berlangsung. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda untuk gambar sebelah kanan merupakan gambar kedatangan dari tamu-tamu ataupun dari keluarga, support system dari para kepala daerah yang sudah terpilih dalam Pilkada 2024 yang lalu. Dan sebelah kiri adalah kepala daerah yang sudah bersiap untuk dilakukan sumpah jabatan pada hari ini yang akan dipimpin secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Siap.
Ya, pemirsa, Anda saksikan juga di layar kaca Anda, para menteri kabinet juga sudah hadir untuk menyaksikan secara langsung prosesi dari pelantikan kepala daerah yang akan berlangsung pada pukul 10 dipimpin secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian nantinya dalam prosesi sumpah jabatan sebanyak 6 kepala daerah yang mewakili setiap agama akan ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto secara simbolis. Kemudian mereka pun nantinya akan mengucapkan sumpah jabatan dengan perwakilan agama masing-masing. Adapun 6 kepala daerah perwakilan dari setiap agama. Yang pertama untuk agama Islam akan dipimpin atau dilakukan simbolis oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani. Kemudian untuk agama Katolik nantinya akan disumpah atau dipimpin oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda. Kemudian untuk agama Buddha ada Wali Kota Singkawang Chow Cui Mi. Kemudian yang keempat untuk agama Hindu simbolis dilakukan oleh Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata. Kemudian untuk agama Konghucu ada Wali Kota Manado Andre Anggo. Kemudian untuk agama Kristen Protestan ada Bupati Merauke Yosep P. Gebze. Bagaimana diketahui pemirsa bahwa kali ini Presiden Prabowo Subianto melakukan pelantikan kepala daerah secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta. Sebanyak 961 kepala daerah yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota tersebut akan diambil sumpahnya di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian selanjutnya pada besok hari akan diberangkatkan ke Magelang, Jawa Tengah untuk dilakukan pembekalan dengan skema yang hampir sama dengan retreat kabinet pada bulan Oktober 2024 yang lalu. Oh ini.